Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai tematik kelas 5 semester 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran keempat. Peristiwa dalam kehidupan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran ini dimulai dengan masa pergerakan kebangsaan. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai dari awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Nah, pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Nah, berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan, atau jika pemimpin tertangkap, maka perlawanan akan terhenti. Kemudian yang keempat, kalah dalam persenjataan. Dan yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Nah, lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Tahukah kamu, masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal atau masa perkembangan, pergerakan nasional, masa radikal, dan juga masa moderat. Nah, yang pertama yaitu masa awal pergerakan nasional yang dimulai pada tahun 1900-an. Pada masa ini, lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei tahun 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa awal radikal. Masa awal radikal dimulai pada tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini masih bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Nah, organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga yaitu masa moderat, dimulai pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda.
Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerinda, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Nah, selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah, Majelis Islam A'la Indonesia, Jong Islamieten Bond, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Munculnya rasa kebangsaan Indonesia berawal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Sejak abad ke-19, mulai muncul benih-benih rasa kebangsaan atau nasionalisme bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, khususnya Indonesia. Banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Salah satunya kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan kejayaan masa lalu, khususnya pada kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, serta kebesaran kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Majapahit, kerajaan itu mampu menguasai seluruh Nusantara. Adapun pada masa Sriwijaya, kerajaan mampu berkuasa di lautan karena pasukan maritimnya yang sangat kuat. Di atas kan sudah dijelaskan mengenai organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan. Nah, untuk itu perlu untuk digabungkan menjadi satu kesatuan. Kemudian mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Nah, oleh karena itu muncul peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini, pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia mengambil 4 keputusan. 4 keputusan Kongres Pemuda diantaranya, yang pertama, 1. Ikrar Sumpah Pemuda. Yang kedua, menetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang ketiga, menetapkan Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang keempat, melebur semua organisasi pemuda menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan juga kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan juga agama. Memang demikian seharusnya. Walaupun berbeda ras, suku, golongan, dan agama, tetapi derajat kita sama sebagai manusia. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Nah, tahukah kamu, perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya, serta sistem kekerabatan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengenal asal ras dan suku bangsa. Nah, kemudian lakukan wawancara untuk mengetahui keberagaman yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang suku bangsa yang ada di lingkungan sekitarmu, misalnya satu RT. Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya-jawab yang dilakukan oleh seorang pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya. Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas tentang sebuah informasi atau sebagai sumber informasi. Salah satu tujuan wawancara adalah sebagai bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, adapun langkah-langkah wawancara, yang pertama yaitu menentukan topik wawancara. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan. Yang ketiga, mencari narasumber yang tepat. Yang keempat, mempelajari kepribadian narasumber. Yang kelima, perkenalan diri kepada narasumber. Yang keenam, mengajukan pertanyaan yang sudah disusun. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you and see you in the next class. Dadah!